Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar kalau kami ingin mendengar firman Tuhan, buka isi hati pikiran kami supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Dan dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Pada hari ini saya mau membawakan firman Tuhan dengan judul Yesus came for what? Atau Yesus datang untuk apa? Ayatnya saya ambil dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Begini firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita baca ayat yang tadi, maka saya bisa mendapat satu kesimpulan bahwa Allah Bapa begitu mengasihi kita sehingga Ia memberikan Yesus bagi kita. Pertanyaan besarnya adalah, untuk apa Yesus datang ke dunia? Atau Jesus came for what? Yang pertama di dalam ayat di dalam Matius 9 ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi untuk apa Yesus datang ke dalam dunia ini? Yesus datang untuk orang yang berdosa. Kalau pada pagi hari ini firman datang kepada Anda, buat Anda orang yang berdosa, orang yang tidak benar, Yesus mengasihi Anda. Saatnya Anda bertobat pada pagi hari ini. Serahkan hidup Anda dan lihatlah, akan ada sesuatu yang dahsyat dalam hidup Anda pada pagi hari ini. Lalu yang kedua, untuk apa Yesus datang ke dunia? Di dalam Matius 10 ayat yang ke-34 berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang di sini itu bukan secara harafiah, pedang-pedangan gitu ya, bunuh-bunuhan. Bukan Bapak Ibu, ya. Judul perikop ayat ini di dalam Matius yang ke-10 ini yaitu Yesus membawa pemisahan. Pemisahan ini menunjukkan kalau kita dipisahkan dari dunia karena kita bukan milik dunia ini. Kita milik Allah Bapa. Makanya dibilang di situ nanti seorang laki-laki dengan bapaknya, ibunya. Artinya apa? Kita benar-benar dipisahkan. Dipisahkan arti kata kalau anggota keluarga kita belum bertobat atau belum satu iman, maka kita dipisahkan. Supaya apa? Kita bisa menjadi berkat dan membawa mereka masuk ke dalam kerajaan Allah bersama-sama. Ini artinya pedang. Ada pemisahan. Yesus datang ke dalam dunia untuk kita dipisahkan antara orang benar dan orang tidak benar. Bukan berarti supaya kita mempunyai jadi eksklusif, bukan. Tetapi supaya orang benar ini bisa makin membawa banyak orang yang tidak benar menuju kepada Allah, menuju kepada kedamaian, menuju kepada keselamatan. Makanya kalau anak-anak Tuhan tidak bisa menjadi berkat, waduh, ini suatu kesedihan Bapak Ibu buat dunia ini. Kenapa? Karena dunia akan habis, tetapi ada hidup kekal yang Tuhan janjikan untuk kita semua yang percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Lalu yang ketiga, terakhir, untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Ya, atau Jesus came for what? Yang ketiga terakhir adalah di dalam Yohanes 8 ayat ke-42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi buat apa Yesus datang ke dunia? Jesus came for what? Yesus datang ke dunia disuruh Bapanya untuk menyelamatkan kita semua, termasuk Anda dan saya pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus datang dengan tujuan. Dia tidak mau semua orang masuk ke dalam kebinasaan. Dia mau supaya kita semua selamat dan beroleh hidup
yang kekal. Seperti firman Bapak Gembala pada pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita. Kita penuh dengan berkat. Karena Allah meminta anaknya datang untuk kita semua. Jadi pada pagi hari ini saya nggak panjangkan. Mari, jangan kita menyia-nyiakan kedatangan Yesus. Apalagi menjelang kedatangannya yang kedua. Mari kita semakin giat mencari Tuhan menjelang harinya, kedatangan yang kedua kalinya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau Engkau boleh datang ke bumi untuk kami semua. Kami beroleh keselamatan, kami beroleh kasih karunia yang luar biasa daripada Allah. Tuhan, tetap jaga kami, pegang tangan kami, hingga nanti kali Kau kedua Kau datang, Kau menjemput kami, dan kami bersama-sama dengan Kau terangkat ke dalam surga. Di dalam nama Yesus aku berdoa buat setiap orang yang baru mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, dan dia mau bertobat. Roh Kudus, tolong mereka semua, berkarya dalam hidup mereka, supaya mereka bisa bertemu dengan Kau secara pribadi. Dalam nama Yesus aku berdoa. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.